Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ashab dimanapun berada, kembali lagi bersama Al-Faqir Muhammad Reza Najib. Kita akan sama-sama membahas dan berbincang-bincang santai terkait tema yang akan kita bahas nanti, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengenal akan jati dirinya. Sebelum kita akan sama-sama membahas, tentunya ternyata banyak sekali orang di luar sana yang kemudian bertanya-tanya, apakah diri kita semuanya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pemahaman ini dibalik? Mungkinkah Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh terhadap ibadah kita ataupun usaha kita selama ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Secara logika, kita yang bertanya duluan, ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertanya duluan kepada kita? Mari sama-sama kita bahas. Sahabat-sahabat semuanya, dimanapun berada, ternyata saya kemudian pernah mendengar ada beberapa orang juga yang terkadang untuk mengucapkan kata aku atau saya atau diri ini dengan sebutan Al-Faqir. Sebenarnya apa sih maksud daripada panggilan Al-Faqir itu? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sebagaimana termaktub dalam Quran surat Fatir ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, wahai para umat manusia, antumul fuqara'u ilallah. Engkau semua dan kita ini adalah manusia-manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena secara logika dari firman ini ditutup dengan narasi wallahu huwal ghaniyul hamid. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha kaya. Artinya adalah fakir ini bukan bermakna seseorang yang tidak memiliki harta. Fakir juga bukan berarti orang yang sehari-harinya tidak bisa mengkonsumsi makanan dan minuman yang nikmat. Atau fakir ini bukan berarti ada segelintir banyak orang yang kemudian merasa hidupnya sengsara. Tidak juga. Tetapi fuqara atau fakir dalam ayat ini diartikan dengan kita ternyata selalu butuh sandaran. Yang mana sandaran itu bertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seperti ini, sahabat-sahabat semuanya, Fassara al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi kemudian menafsirkan Quran surat Fatir ayat 15 tadi. Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah salah satu ulama yang sering kali kita dengar dan masyhur di telinga kita. Wafat pada tahun 606 Hijriah. Pada salah satu karyanya yang berjudul Mafatihul Ghaib, beliau katakan, antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghani. Dari ayat ini sudah jelas sebenarnya. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi ingin memastikan. Dan beliau ingin mengatakan bahwa fala ya'murakum bil ibadati lihtiyajihi ilaikum. Sebenarnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh dengan ibadah kita, tidak butuh dengan doa-doa kita. Kita mau melakukan kebaikan, silahkan. Kita mau menyebarkan keburukan, kerusakan, ya mungkin diberikan kebebasan. Akan tetapi urusannya nanti di alam akhirat, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ini menurun atau menaik. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi melanjutkan kalamnya sebagaimana membuka rahasia di balik penafsiran Quran surat Fatir ayat 15 ini. Beliau katakan, wa innama huwa li isfaqihi alaikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya menaruh rasa kasihan kepada kita semua sebagai hamba-hambanya. Nahnul fuqara, manusia-manusia yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Sehingga rasa kasihan itu muncul, welas asih itu muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dan supaya kita semua tidak terlampau jauh jarak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kata al-fuqara atau al-fakir yang disematkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Mengapa manusia sangat-sangat membutuhkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya? Ternyata kegelisahan dan pertanyaan ini terjawab oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama besar yang lahir di kota Alexandria, Mesir, menuliskan pada salah satu karyanya yang berjudul Al-Hikam Libni Athaillah As-Sakandari. Beliau katakan, sawabiqul himami la tukhriqu aswarul aqdari, yang artinya ada segelintir usaha keras manusia, namun terkadang belum bisa menembus tirai takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Kemudian Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan dan memaparkan, juga membagi ada 3 model umat manusia yang memiliki usaha keras yang berbeda-beda. Yang pertama, ada manusia yang memiliki kemauan yang kuat, namun tidak diiringi dengan usaha yang real. Contoh sederhananya adalah ada beberapa orang yang mengatakan bahwa saya ingin sekali datang ke majelis-majelis ilmu, namun saya masih berat melangkahkan kaki saya untuk hadir di majelis-majelis ilmu tersebut. Model manusia yang kedua, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada manusia yang memiliki kemauan yang tinggi, diiringi dengan usaha dan upaya yang real, sehingga memiliki atau menghasilkan penghasilan yang nyata. Siapa mereka? Contoh sederhananya adalah para pegawai perkantoran, di mana orang-orang yang bekerja dalam satu lembaga, mereka memiliki dedikasi, profesionalisme, sehingga bisyarah, gaji, upah akan mereka dapatkan. Yang ketiga, ada model manusia yang memiliki kemauan yang cukup tinggi, namun diiringi dengan usaha atau upaya yang sederhana atau biasa-biasa saja, tetapi bisa memberikan hasil yang nyata. Siapa mereka? Mereka semua adalah manusia-manusia pilihan, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu aulia illahi Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada pembahasan kita di episode kali ini, pertanyaan dalam diri kita, siapakah yang kemudian harus kita mulai
bertanya, bermunajat, sang Khalik kepada makhluknya, Allah kepada hambanya, atau hamba dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pemaparan yang tadi, sekiranya sudah bisa tergambar dan bisa kita dapatkan jawaban mendasar untuk bisa kita pahami bahwa kita adalah hamba yang penuh dengan kekurangan, sehingga kita perlu datang menghampiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu. Sekian dari Al-Fakir, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.